Hai movie lovers, selamat datang kembali di channel Box Movie. Tentu Mimin siap temani movie lovers dimanapun kalian berada dengan merekomendasikan alur cerita film-film yang mungkin belum kalian tonton. Seperti kali ini, Mimin akan bawakan alur cerita film dari negeri Filipina yang berjudul The Hopeful Romantic yang rilis pada 12 September tahun 2018. Tokoh utamanya dibintangi oleh aktris cantik Riz Azul sebagai Amanda dan Pepe Herrera yang sebagai Jess. Jadi film ini mengisahkan tentang Jess, seorang yang bekerja sebagai petugas parkir di sebuah hotel mewah. Dia ini dari keluarga yang sederhana. Lalu di suatu hari, karena kejujurannya dalam bekerja, ia mendapatkan kesempatan untuk berlibur. Dan disitulah ia berkenalan dengan seorang wanita cantik yang ternyata mengira Jess itu orang yang tajir melintir. Karena kepalang tanggung di mabuk asmara, ia pun akhirnya berbohong. Akankah Amanda mengetahuinya? Dan bagaimana akhir dari hubungan mereka? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya channelnya. Dan terima kasih jika sudah. Dan yuk kita larut dalam cerita. Scene dibuka dengan kehidupan sehari-hari Jess dan Amanda. Di mana pagi itu Jess terlihat hendak sarapan dengan kedua orang tuanya. Dan seperti biasa, mereka selalu menanyakan tentang anaknya yang belum juga memiliki kekasih hati. Tentu karena mereka sudah tidak sabar untuk menimang cucu. Lalu di lain tempat ada Amanda yang sedang berada di mall dengan tingkah cantiknya. Ia merayu sang pacar untuk dibelikan beberapa baju yang dibanderol harga fantastis. Bisa dilihat, Amanda dan pasangannya itu terlihat berbeda usia yang cukup jauh ya guys. Jess sendiri orang yang ramah dan memiliki banyak teman. Di hari itu sepertinya adalah hari keberuntungan baginya, karena ia menemukan tas yang berisi uang tergeletak di parkiran mobil tanpa bertuan. Ia langsung mengambilnya dan menyerahkan tas berisi uang tersebut kepada pimpinan hotel yang ternyata sang pemilik tas tersebut sedang berada di sana juga. Karena kejujuran Jess itu, sang pimpinan hotel yang bernama Sylvester memberikan reward hadiah untuk Jess, berupa menginap di Hotel President Suite selama 4 hari 3 malam. Ia juga mendapatkan uang tunai beserta voucher belanja dan dianugerahi juga sebagai karyawan yang terbaik di tahun itu. Kemudian scene pun berpindah. Jess mengajak dua temannya yaitu Ted dan Rose untuk berlibur menikmati kemewahan yang selama ini belum pernah ia rasakan. Lain hal dengan Amanda. Ia harus merasakan patah hati karena ia menangkap basah sang pacar sedang kencan dengan wanita lain. Lalu ketika Jess sedang berada di sebuah bar bersama teman-temannya, ia seketika terpesona akan kecantikan Amanda yang baru saja datang dengan gandengan barunya. Karena merasa tampangnya yang pas-pasan, Jess mencoba menarik perhatian Amanda dengan cara lain. Yaitu ia bernyanyi dengan suara yang cukup keren ternyata. Karena olah vokalnya yang bagus itu, Jess akhirnya mendapat tepuk tangan dari Amanda. Dan Amanda pun menghampiri Jess karena terkagum-kagum akan penampilannya tadi. Tapi ternyata pria yang datang bersama Amanda terlihat cemburu. Karena hal itu pula, Amanda dan pria tersebut berdebat di parkiran. Dan ternyata si Amanda ini adalah sugar baby dari sang pria berumur itu. Jess yang ternyata melihat si pria mulai main tangan membuatnya memberanikan diri untuk menolong Amanda. Kemudian setelah beberapa saat terlihat Jess dan Amanda sedang minum bersama. Amanda yang terpengaruh karena minuman mulai mengatakan yang sebenarnya kepada Jess, bahwa selama ini Amanda menjadi simpanan para om-om. Dan disitulah awal akar masalah, karena Amanda menganggap Jess adalah orang kaya. Parahnya, Jess tidak menyangkal apa yang Amanda katakan itu. Mungkin Jess mulai dimabuk asmara kali ya guys. Ditambah Amanda yang mengatakan bahwa Jess itu cute dan tipe cowok idamannya. Walat, makin melayang kan dia?
Setelah beberapa saat, Jess yang merasa kasihan kepada Amanda yang diusir oleh om-om tadi mencoba mengajak Amanda untuk menginap di kamarnya. Udah bayangin apa nih guys? Amanda yang sudah lihai dalam pengenjotan langsung memberikan servisnya untuk Jess yang masih perjaka. Keesokan paginya ketika ia terbangun, ternyata benar-benar ada Amanda yang tanpa selai kain berada di sampingnya. Karena hal itu pula ternyata membuat Jess merasa bangga karena sudah melepas keperjakaannya dengan wanita cantik yang membuatnya terpesona di awal jumpa. Dan sepertinya Amanda sendiri ingin melanjutkan hubungan yang serius dengan Jess. Untuk melanjutkan kencannya, hari itu Amanda meminta Jess untuk menemaninya jalan-jalan. Di sisi lain ternyata teman Jess sedang protes kepadanya karena cara yang ia lakukan untuk mendekati Amanda. Tetapi Jess mengatakan bahwa nanti setelah 3 hari ia akan mengungkapkan yang sebenarnya kepada Amanda, bahwa ia adalah hanya petugas parkir. Kali ini untuk melancarkan kencannya dengan Amanda, ternyata Jess menggunakan mobil milik tamu hotel tanpa izin. Semakin ia terus bersama Amanda, maka Jess semakin bertambah kebohongannya. Seperti ia mengatakan bahwa ia adalah seorang dokter ketika Amanda bertanya tentang profesinya. Karena jawabannya itu membuat Amanda semakin tertarik kepada Jess. Nah, ternyata hari itu Amanda mengajak Jess ke mall untuk belanja. Dan tentu saja itu membuat Jess terlihat kelimpungan karena harus membayari semua barang-barang mewah yang Amanda inginkan. Tapi beruntungnya ia masih mempunyai voucher belanja dan uang tunai yang merupakan hadiah dari pimpinan hotel untuknya tempo hari. Kemudian setelah itu tiba-tiba Amanda meminta kepada Jess untuk berkunjung ke rumahnya. Karena Jess yang tidak ingin menolak keinginan Amanda itu membuatnya nekat mendatangi rumah sang pemilik mobil dengan bantuan alat navigasi di mobilnya. Lagi-lagi Jess berbohong. Ia mengakui bahwa itu adalah rumahnya. Amanda semakin antusias untuk mengelilingi rumah itu yang ternyata dilengkapi dengan kolam renang. Dengan rasa was-was takut ketahuan sang pemilik rumah, Jess parahnya nekat mengajak Amanda berenang. Dan selang beberapa saat, hal yang ditakutkan Jess pun terjadi. Karena Jess dan Amanda ketahuan oleh seorang kakek dan salah satu asisten rumah itu. Sontak, Jess langsung mengajak Amanda untuk keluar dari kolam dan langsung pergi dengan alasan ia lupa bahwa ada meeting di rumah sakit. Untuk meyakinkan Amanda, lagi-lagi Jess berbohong dengan mengatakan bahwa asisten yang memergoki Jess dan Amanda tadi adalah karyawan baru di sana, sehingga belum mengenali majikannya. Malam harinya, di mana Jess sedang bersama teman-temannya, ia tampak marah karena Rose mengatakan Amanda adalah cewek matre. Mungkin Jess sudah dibutakan oleh cintanya Amanda ya guys. Tapi ternyata di sisi lain Amanda juga sudah menaruh hati kepada Jess. Karena pada saat Amanda bersama teman-temannya berkata bahwa ia sudah menemukan lelaki yang tepat untuk dijadikan suami. Di balik kematrian Amanda itu ternyata bukan tanpa beralasan guys. Karena demi membiayai adiknya yang sedang sekolah di jurusan kedokteran, ia rela menjadi simpanan para om-om. Dan adiknya tidak mengetahui akan hal itu. Ternyata selama 3 hari bersama Amanda membuat Jess berubah. Ia rela melakukan apapun seperti mencuri uang tips milik kasir restoran. Karena saat itu uang Jess tidak cukup untuk membayar bil makan malam bersama Amanda. Kemudian tanpa sengaja Jess bertemu dengan salah satu pelanggan tetap restoran itu yang melihat Amanda, lalu ia berkata bahwa Amanda suka berganti pasangan dan juga punya beberapa nama samaran. Di lain hari Jess terlihat sedang menjual jam tangan mewah yang ia punya. Jadi ia berniat membeli cincin untuk melamar Amanda. Dan lewat dinner yang terkesan romantis, ia ingin memantapkan hubungan mereka itu. Sebelum itu sebenarnya Jess ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Jess mengurungkan niatnya, yaitu untuk jujur kepada Amanda tentang profesi yang sebenarnya. Tentu karena ia takut lamarannya ditolak oleh Amanda. Di situ ternyata Amanda juga ingin jujur kepada Jess dengan mengatakan bahwa ia adalah simpanan para om-om.
Tapi ia sendiri juga tidak jadi mengatakannya karena melihat Jess yang sudah berlutut di hadapannya. Dan lamarannya Jess pun diterima dengan saling membohongi satu sama lain. Jess lagi-lagi melakukan kebohongan demi untuk melancarkan hubungannya dengan Amanda. Ia menjaga penampilannya sebagai orang kaya. Hari itu ia meminjam jas dari seorang kenalannya di hotel untuk menghadiri pesta yang akan dihadiri dengan Amanda. Ternyata tanpa Jess ketahui, pesta yang ia hadiri bersama Amanda itu adalah acara berkumpulnya para dokter-dokter terkenal. Sialnya, di pesta itu ada salah satu orang yang mengenalinya sebagai petugas parkir. Di situ tentu Jess tidak bisa mengelak lagi. Ia harus menghadapi Amanda yang tampak begitu kecewa dengan mata yang berkaca-kaca. Amanda pun pergi darinya. Akan tetapi Jess mencoba mengejar dan mengatakan bahwa ia benar-benar mencintai Amanda. Dan ia juga menjelaskan dengan cara berbohonglah alasan untuk bisa masuk dan dekat dengan Amanda. Amanda pun menjawab bahwa ia sangat kecewa dan berkata akan sulit memaafkan kesalahan Jess itu. Tetapi di situ Jess juga mengatakan bahwa ia sudah tahu siapa Amanda yang sebenarnya. Tapi dia memilih diam karena ia memang benar-benar mencintainya. Dari saat terungkapnya identitas Jess, kesialan nampak belum berakhir menghampirinya. Pasalnya, pimpinannya yang bernama Sylvester memecat Jess karena ia ketahuan dari CCTV menggunakan mobil tamu hotel secara diam-diam. Jess pun berkeluh kesah kepada orang tuanya karena ia baru saja kehilangan pekerjaan sekaligus kehilangan calon istri. Sementara Amanda yang sudah berusaha untuk move on dari Jess sepertinya tidak berhasil karena ia sudah dicap buruk oleh om-om tajir. Dan Amanda pun mendapatkan nasihat dari para sahabatnya. Beberapa hari kemudian, Jess akhirnya mendapatkan penawaran kerja dari Sylvester sebagai supir pribadinya. Tapi sayangnya ia harus menahan sakit hati karena ternyata Amanda sedang menjalin hubungan dengan Sylvester. Ia hanya bisa pasrah dan menahan sakit hati ketika melihat Amanda dan Sylvester bermesraan di depannya. Di suatu hari ketika Jess ada kesempatan bisa berdua dengan Amanda, di situ Amanda menjelaskan semua kenapa ia selama ini menjadi simpanan para om-om tajir. Ternyata selain membiayai sekolah adiknya, ia juga harus membayar hutang dari seorang laki-laki yang dulu pernah menipunya. Karena itulah ia harus mendapatkan uang secara cepat. Setelah beberapa hari berlalu, ternyata Jess mengundurkan diri sebagai supir pribadi Sylvester. Tentu karena sudah tidak tahan dengan kondisi kerja seperti itu. Di situ Sylvester memberitahukan kepada Jess bahwa ia akan pergi ke Australia, yaitu kampung halaman Amanda, dan ia akan menikah di sana. Kemudian scene berpindah, di mana Jess sudah mengetahui nama orang yang dulu pernah menipu Amanda. Ia bergegas dan merencanakan akan menjebak pria tersebut yang bernama Leon di pesta yang sedang diadakannya. Leon terlihat kalang kabut. Ketika di pestanya, tiba-tiba kedatangan polisi dan orang-orang yang pernah dirugikan olehnya. Leon ini ternyata banyak melakukan kejahatan seperti penipuan, pemalsuan dokumen, dan juga pelecehan. Karena merasa terpojok, si penipu ini akhirnya nekat menyandra Amanda yang kebetulan berdiri di dekatnya. Melihat hal itu, tentu Jess mengupayakan segala cara. Jess yang tahu Amanda sedang diseret oleh Leon dan hendak pergi dari sana, ia langsung pura-pura menjadi pengemudi mobil yang kebetulan lewat. Dan benar saja, Jess langsung ditodong senjata oleh Leon untuk membawa mereka menjauh dari kejaran polisi. Leon yang sedang fokus membekap Amanda tidak menyadari kemana Jess membawanya. Yang ternyata Jess menuju ke rumah yang dulu pernah ia gunakan untuk menipu Amanda. Ketika Leon dan Amanda turun dari mobil, Jess langsung memukul Leon dari belakang. Dan tidak lama dari itu polisi pun datang untuk menangkap Leon. Amanda yang mengetahui apa yang Jess lakukan untuknya seraya berkata bahwa ia sudah memaafkan semua kesalahan Jess kepadanya. Apa yang sedang mereka bicarakan terhenti karena kedatangan Sylvester yang tentu sudah mengetahui juga akan masa lalunya Amanda. Di situ Sylvester meyakinkan Amanda dan berjanji akan tetap menikahi Amanda di Australia.
Tetapi berbeda dengan Amanda yang terlihat ragu. Akan tetapi itu adalah pilihan yang harus ia terima karena lewat Sylvester lah Amanda bisa pulang ke kampung halamannya. Lalu scene pun berpindah, di mana Jess terlihat sedang berada di rumahnya dan terlihat tidak bersemangat. Orang tua Jess yang mengetahui anaknya itu patah hati pun berusaha untuk membesarkan hatinya, bahwa apa yang sedang ia hadapi itu membuktikan bahwa ia adalah orang baik dan berani karena ia sudah menolong orang yang dicintainya. 2 tahun kemudian, di mana Jess yang kini bekerja sebagai supir taksi bandara, tiba-tiba dikejutkan oleh Amanda yang menjadi penumpangnya. Hari itu ternyata adalah hari Amanda kembali ke Filipina setelah ia putus hubungan dengan Sylvester. Mereka berdua yang terlihat bahagia dengan senyum mengembang menandakan bahwa itulah awal lembaran baru bagi kisah cinta Jess dan Amanda. Dan disitulah film pun berakhir. Oke movie lovers, demikian alur cerita dari film The Hopeful Romantic yang happy ending. Tapi tentu kebohongan apapun untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tidak bisa dibenarkan. Untuk itu, semoga bisa diambil hikmah dari semua sisi positifnya ya guys. Oke, Mimin pamit, semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.